bagaimana menyatukan keluarga besar khususnya yang ada di Jakarta, atau tepatnya di Jakarta, intinya supaya semakin erat, supaya menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya tujuannya dari Banten untuk Indonesia. Seperti itu. Ada agenda-agenda khusus nggak di acara Silatnas nantinya, Pak? Ya, insya Allah mungkin masalah agenda itu adalah tujuannya satu, itu bagaimana kita menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan organisasi-organisasi lain. Yang artinya pada intinya kalau ini kan karena membawa daerah ya yang ada di Jakarta, kita juga istilahnya supaya bisa saling sama-sama kayak contoh organisasi lain ataupun LSM lain, supaya menjadi persaudaraan dan persahabatan untuk bagaimana tujuan kita ini selaku generasi penerus anak bangsa supaya bisa menjadi kemajemukan bangsa untuk harapan bagaimana untuk Indonesia yang lebih baik. Kira-kira kalau dihitung ada berapa jumlah ini, Pak? Kalau dihitung, kalau Jabodetabek itu ya mungkin bisa lebih sampai Bandung juga, Jawa Barat, Subang ataupun Bekasi, Bogor, ya mungkin sekitar kurang lebih 800 ada kayak gitu. 800 ya. Bisa diceritakan sedikit, Pak, seperti apa sih gerakannya dia di masyarakat? Gerakannya ini hanya potensi sebetulnya. Keluarga besar kita ini yang kerja, yang pada jualan daging di Jakarta, yang pada jualan kelapa. Jadi membina persaudaraan, intinya kenapa? Karena kalau orang yang namanya merantau di daerah orang itu kalau ketemu satu daerah, padahal umpamanya ini tadi dari Pandeglang, umpamanya dari Cilegon ataupun dari Serang, dari Tangerang, kayaknya ketemu kayak sama itu kayak saudara gitu. Nah, inilah yang menjadi motivasi persaudaraan yang namanya persatuan dan kesatuan dimulai dari daerah, tapi tujuannya itu untuk persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Jadi seperti itu. Program-program yang sudah dilakukan? Program-program yang sudah dilakukan ini adalah sosial, karena organisasi itu sosial yang pada intinya persahabatan, persaudaraan, supaya menuju organisasi ini yang harmoni. Itu seperti itu. Untuk pelaksanaan sudah berapa persen ini, Pak? Kalau pelaksanaan baru mungkin 50%. Mungkin selanjutnya akan dikasih kabar sama beliau ini. Kapan pelaksanaannya dan di mana? Mudah-mudahan sudah minggu depan yang kedua mungkin sudah bisa tahan. Karena tempatnya ini masih mudah-mudahan asrama haji. Gitu, yang waktu itu ada acara juga. Dan tapi kalau memang istilahnya tidak bisa ya mungkin antara dua tempat, asrama haji ataupun Balai Hirung gitu. Agenda utama barangkali panjang. Jadi apa? Agenda utamanya yaitulah silaturahmi nasional. Pandangan Pak Ketum sendiri terkait dengan kerukunan keluarga Banten, Pendekar Banten ini sendiri terhadap pemilu 2024 ini kan erat dikait-kaitkan dengan sosok. Sebetulnya tidak ada ke sana. Sebetulnya kalian namanya organisasi itu tidak ada intinya ke sana gitu. Di 2024 itu tidak ada, karena kita juga istilahnya punya keterbatasan ya. Kalau memang istilahnya nanti ke depannya apakah nanti kemana ya, kita seperti air mengalir aja lah. Jadi jangan sampai nantinya kita harus dukungin siapapun yang sudah nanti kita mendukung siapapun juga bisa. Karena Bang, harapannya buat kerukunan keluarga Pendekar Banten sendiri apa harapannya? Semakin erat persaudaraannya, semakin maju usahanya, intinya seperti itu. Harapannya itu aja. Selain keluarga besar Pendekar Banten, adakah organisasi lain Banten yang bergerak? Banyak. Ada pengurus besar Persatuan Ulama Indonesia, ada juga yang namanya Perserikatan Buruh Pancasila, dan ada juga yang namanya Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah, karena identik dengan UKM ataupun yang pada jualan di
Pasar Induk Ramat Jati, terus juga di pasar-pasar yang di Jabodetabek lah, Jabodetabek.